Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Baiklah, mari kita simak selengkapnya. Oke, laporan keuangan perusahaan jasa. Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan bisa menjelaskan tentang apa itu laporan keuangan, kemudian bisa mengidentifikasi jenis-jenis laporan keuangan, dan yang ketiga menyusun laporan laba rugi, yang keempat menyusun laporan perubahan modal, dan yang kelima adalah menyusun laporan neraca. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara mengenai laporan keuangan. Apa sih itu laporan keuangan? Ya, jadi laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan tentang posisi keuangan beserta kinerja perusahaan selama satu periode. Ya, jadi di dalam laporan keuangan ini itu akan menjadi sumber informasi bagi para pemakai akuntansi. Kemudian ada 3 jenis dari laporan keuangan ini yang akan kita pelajari sebentar. Yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, dan yang ketiga adalah neraca. Ya, jadi inilah ketiga jenis laporan keuangan yang akan kita pelajari kali ini. Oke, baik anak-anak cerdas semuanya, kita ke yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, apa sih itu laporan laba rugi? Ya, laporan laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan posisi pendapatan dan beban dari suatu perusahaan selama periode akuntansi. Jadi isi dari laporan laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Oke, selanjutnya untuk menyusun laporan laba rugi ada 2 metode yang bisa kita gunakan. Ada metode langsung, ya, atau biasa disebut dengan single step. Ya, apa itu metode langsung atau single step? Adalah menyusun laporan laba rugi itu dengan menjumlahkan semua pendapatan dan semua beban tanpa memisahkan laba dari kegiatan operasional dan non-operasional perusahaan. Jadi semua pendapatannya tanpa dipisahkan apakah itu pendapatan operasional dan non-operasional, begitupun dengan bebannya disusun berdasarkan jumlahnya saja. Kemudian yang kedua, ada metode tidak langsung atau biasa dikenal dengan istilah multiple step. Ya, yang mana itu laporannya disusun dengan mengelompokkan pendapatan dan beban berdasarkan jenisnya. Maksudnya di sini berdasarkan jenisnya, apakah dia pendapatan operasional atau pendapatan non operasional. Begitupun dengan beban. Jadi kita akan pisahkan berapa
laba operasionalnya dan berapa laba non operasionalnya. Setelah itu baru kita jumlahkan untuk memperoleh laba akhirnya. Bentuknya seperti ini ya. Metode single step. Jadi judulnya yang pertama yang harus kita buat ya, nama perusahaannya apa. Kemudian laporan laba rugi periode 31 Desember tahun berapa. Di situ ada pendapatan. Pendapatan di sini kita jumlahkan. Kalau misalnya ada lebih dari satu pendapatan, maka pendapatannya kita tuliskan semuanya. Misalnya ada pendapatan sewa, pendapatan jasa, ada juga pendapatan bunga, maka kita jumlahkan semua berapa jumlah pendapatannya ya. Di sini kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil berapa jumlahnya. Kemudian beban-bebannya juga kita masukkan semua. Jadi contohnya di sini ada beban sewa, ada beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban gaji dan lain-lain. Artinya jika di dalam data keuangannya ada beberapa beban, maka semua beban yang ada di data tersebut harus kita jumlahkan, kita hitung. Ya, setelah kita hitung, kita peroleh jumlah bebannya. Untuk memperoleh laba bersih, jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah bebannya. Itulah laba atau rugi bersih yang diperoleh. Nah, di sini ada tertulis laba atau rugi. Ya, maksudnya kalau perusahaannya memperoleh laba, itu ruginya tidak usah ditulis. Ya, kalau misalnya pendapatannya lebih besar daripada jumlah bebannya, berarti perusahaan itu memperoleh laba. Tetapi sebaliknya, jika bebannya yang lebih besar daripada jumlah pendapatan, maka perusahaan memperoleh rugi. Nah, model yang kedua atau metode yang kedua adalah metode multiple step. Metode multiple step ini itu memisahkan antara laba operasional perusahaan dengan laba non operasional. Ya, seperti yang ada di contoh ini, pendapatan operasionalnya kita hitung dulu. Nah, yang mana itu pendapatan operasional? Pendapatan operasional adalah pendapatan yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Misalnya dia salon. Kalau dia salon berarti yang menjadi pendapatan utamanya misalnya merias, potong rambut, atau facial. Ya, semua itu yang termasuk pendapatan operasionalnya, ya, pendapatan jasanya. Namun mungkin tidak dipisah-pisahkan bahwa pendapatan merias, pendapatan kerimbat misalnya, tetapi langsung saja ditulis pendapatan jasa. Dan itulah yang termasuk pendapatan operasional. Kemudian setelah kita hitung berapa pendapatan operasionalnya, kita hitung lagi beban operasionalnya. Nah, beban operasional juga sama. Jadi semua yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan, biaya-biaya yang dikeluarkan itulah biaya operasional. Ya, itulah biaya operasional. Nah, contohnya ada beban sewa, ada beban perlengkapan, beban gaji. Nah, itu kita jumlahkan untuk memperoleh jumlah beban. Setelah diperoleh jumlah beban, kita kurangkan dari pendapatan operasional dikurangi dengan jumlah bebannya, ya, beban operasionalnya. Kemudian diperolehlah laba atau rugi operasional. Nah, kapan dapat laba? Kalau pendapatannya lebih besar daripada jumlah bebannya, begitu sebaliknya. Kalau jumlah bebannya yang lebih besar daripada pendapatannya, maka dia rugi. Nah, setelah kita tahu laba atau rugi dari kegiatan operasional perusahaan, kita hitung lagi pendapatan dan beban non operasional perusahaan. Ya, ada pendapatan bunga, kemudian ada beban bunga. Nah, kenapa pendapatan bunga masuk non operasional? Karena pendapatan bunga ini adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama. Jadi itu ada karena mungkin perusahaan menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro atau tabungan sehingga bank memberikan bunga. Itulah yang dimaksudkan ditulis pendapatan bunga, dan itu bukan pendapatan operasional.
Nah, ketika kita sudah dapat laba atau rugi non operasionalnya, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan laba operasionalnya ditambah dengan laba non operasionalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satunya rugi? Berarti itu diselisihkan. Ya, itu diselisihkan. Ya, di sini nanti bisa laba, bisa juga rugi. Ya. Tuh. Oke, ini contoh metode single step. Ya. Bengkel mobil berkah, di sini ada pendapatan salonnya, pendapatan bunga, ya karena di sini tidak dipisahkan yang mana operasional dan non operasional, maka dijumlahkan saja semua. Yang sama dengan pendapatan dijumlahkan, yang beban juga dijumlahkan. Setelah diperoleh jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, didapatlah laba bersihnya, ya 710. Kemudian kalau bentuknya multiple step, maka kita harus pisahkan dulu yang mana laba operasionalnya, yang mana laba non operasionalnya. Ya, jadi kita bedakan. Pendapatan jasa servis itu pendapatan operasionalnya, pendapatan bunganya itu non operasional. Ya, jadi ini di non operasional, pendapatan bunga itu dikurang dengan beban bunga. Ya, jadi ada pendapatan jasanya 1 juta, kemudian beban-bebannya, beban operasionalnya 370, sehingga laba yang diperoleh, laba operasionalnya 630.000. Kemudian di sini laba non operasionalnya ada 80.000, 120 kurang 40. Kemudian laba bersihnya, laba operasional ditambah laba non operasional, dapatlah 710. Jadi untuk laporan laba rugi ini boleh menggunakan metode single step, boleh juga menggunakan multiple step. Yang mana saja yang anak-anak cerdas semua yang bisa dikuasai atau bisa dipahami. Tetapi meskipun begitu tetap kalian harus tahu yang mana itu pendapatan operasional dan beban operasional, dan yang mana pendapatan non operasional dan juga beban non operasional. Oke. Selanjutnya kita masuk di laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Ya, jadi setelah buat laporan laba rugi, barulah kita bisa menyusun laporan perubahan modalnya. Ya, kenapa tidak laporan perubahan modal dulu? Ya, karena ada komponen di laporan perubahan modal yang nilainya itu diambil dari laporan laba rugi. Nah, apa itu laporan perubahan modal? Ya, laporan perubahan modal ini itu menyajikan modal perusahaan beserta perubahannya dalam satu periode akuntansi. Jadi di dalam laporan perubahan modal itu, di situ ada modal awalnya, kemudian ada laba atau rugi perusahaan, kemudian ada juga prive. Ya, nah bentuknya seperti ini. Oke, di sini ada nama perusahaannya, kemudian laporan perubahan modal, periodenya kapan? Ya, 31 Desember tahun berjalan, tahun berapa? Yang dimaksud dengan modal awal adalah modal per 1 Januari biasanya ya. Kemudian ada laba bersih dikurang dengan prive. Ini kalau misalnya perusahaannya memperoleh laba. Jadi kalau perusahaan memperoleh laba, maka bentuk perubahan modalnya seperti ini. Ya, laba bersihnya dikurang dengan prive. Di sini penambahan modalnya. Ya, kenapa penambahan modal? Karena laba itu sifatnya menambah modal, sementara prive mengurangi modal. Ya, tetapi di sini tidak selamanya juga penambahan, bisa jadi pengurangan jikalau laba bersihnya lebih kecil daripada prive. Ya, bisa jadi prive-nya lebih besar daripada laba yang diperoleh, maka bisa di sini menjadi pengurangan, tapi itu jarang terjadi. Ya, apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar, tidak mungkin pemilik perusahaan mau mengambil modalnya lebih banyak daripada laba yang diperoleh ya. Oke, itu kalau perusahaan memperoleh laba. Nah, bagaimana kalau perusahaan memperoleh rugi? Maka bentuk laporan perubahan modalnya seperti ini. Ya. Di sini ruginya itu ditambah dengan prive, kemudian di sini menjadi pengurangan.
ya. Mohon maaf, di situ bukan penambahannya tetapi pengurangan modal, ya. Kemudian di sini dikurang. Ya. Jadi di sini pengurangan modal. Karena rugi ditambah dengan priva itu adalah pengurangan modal. Kemudian di sini dikurangi. Ya. Setelah dikurang, maka berapa modal awalnya dikurang dengan pengurangan modal, itulah modal akhirnya atau modal per 31 Desember tahun berjalan. Ya. Itu. Kemudian contoh penyusunan laporan perubahan modal, ya seperti ini. Di sini ada modal rian per 1 Januari 2.230.000. Kemudian laba bersih yang diperoleh 710.000, ada privenya 100.000. Ya, jadi laba bersihnya dikurangi dengan privenya itu dapat 610.000. Nah, karena ini lebih besar prive, lebih besar laba, maka itu menjadi penambahan modal. Sehingga modalnya per 1 Januari itu dijumlahkan 610, maka modal akhirnya 2.840.000. Ya, seperti itu laporan perubahan modal. Jadi ini tidak ada bentuk-bentuknya seperti yang di laporan laba rugi tadi. Ya, jadi bentuknya memang seperti ini. Nah, kalau misalnya di soal pilihan gandanya, rumusnya itu untuk memperoleh modal akhir, maka bisa menggunakan rumus modal awal ditambah laba dikurang prive. Atau kalau dia rugi, berarti modal awal dikurang rugi dikurang prive. Ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita menyusun laporan perubahan modal, maka laporan ini selanjutnya yang akan kita buat adalah neraca. Ya, apa itu neraca? Neraca ini adalah informasinya menyajikan posisi harta, ya, bagaimana posisi hartanya, berapa jumlah kewajiban dan modal perusahaannya pada satu periode akuntansi. Ya. Nah, menyusun laporan neraca ini juga ada dua bentuknya. Ya, seperti tadi di laporan laba rugi. Ini ada bentuk stafel dan ada bentuk skontro. Ya, ini kedua-duanya boleh kita pilih yang mana yang mau digunakan, yang mana yang rasanya lebih mudah. Bentuk stafel itu bagaimana disusun? Jadi dia disusunnya dari atas ke bawah. Harta atau aktivanya itu di bagian atas, kemudian kewajiban dan modalnya di bagian bawah. Setelahnya harta atau aktiva. Sementara kalau bentuk skontro itu sebelah menyebelah. Jadi dia bentuknya hampir seperti bentuk huruf T. Jadi ada sisi kiri dan ada sisi kanannya. Yang sebelah kiri itu adalah harta dan sebelah kanannya adalah kewajiban dan modal. Ya, coba kita lihat bentuknya. Contoh bentuk stafel. Ya, ini langsung ada nilainya. Judulnya yang pertama ya, ada Salon Cantik Laporan Neraca periode 31 Desember 2020. Di sini ada aktiva. Aktivanya ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan. Kalau misalnya di perusahaan itu banyak akun, banyak aktivanya, kemudian ada juga aktiva tetapnya, itu bisa kita pisahkan. Ya, bisa kita pisahkan. Kita pisahkan aktiva lancar dan aktiva tetapnya. Ya, misalnya di sini kita mau pisahkan aktiva lancarnya. Ya, aktiva lancar itu kan ada kas, kemudian ada perlengkapan, ada piutang. Itu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan semua aktiva lancarnya, kemudian kita jumlahkan juga semua aktiva tetapnya. Setelah kita jumlahkan untuk memperoleh total aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Ya, jadi bisa seperti itu, bisa juga seperti ini langsung saja tidak dipisahkan. Kemudian pasifanya, utangnya berapa, kemudian modalnya berapa. Nah,
Modal ini ada bintang-bintangnya, artinya apa? Modal ini itu diperoleh dari laporan perubahan modal yang sudah kita buat tadi. Ya, laporan perubahan modalnya itu kita ambil dari laporan perubahan modal. Ya, jadi bukan diambil dari di data awal, ya. Misalnya di data keuangan di situ modalnya per 1 Januari. Kalau itu yang dikasih masuk di sini maka otomatis tidak akan seimbang. Ya. Tuh. Nah, ini kalau bentuk stafel. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuk skontro? Bentuk skontro ya itu sebelah menyebelah. Jadi ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi aktivanya sebelah kiri, kemudian pasifanya di sebelah kanan. Ya, itu. Berapa jumlah aktivanya ditambah dengan jumlah pasifanya. Setelah dijumlahkan juga ini utang dan modalnya itu didapat jumlah pasifah. Dan jumlah aktifah harus sama dengan jumlah pasifah. Ya, harus seimbang antara jumlah aktifah di sisi kiri dan di sisi kanannya jumlah pasifah. Itu bentuk skontronya. Oke. Ini jumlah modalnya sama, diperoleh dari perhitungan laporan perubahan modal. Ya. Kemudian hubungan antar laporan keuangan. Jadi kan ada 3 tadi laporan keuangan ya. Ada laporan perubahan, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Nah, bagaimana hubungan ketiganya? Ya. Jadi tidak bisa kita menyusun laporan perubahan modal kalau laporan laba ruginya tidak ada. Kenapa? Karena laba yang ada di laporan perubahan modal itu sumbernya dari laporan laba rugi. Ya. Kecuali kalau misalnya di data sebelumnya sudah ada disampaikan laba bersihnya sekian, ya, tetapi ketika kita menyusun laporan itu kan yang diperoleh adalah data mentah, sehingga kita harus memulai menyusun laporan keuangan ini dari laporan laba rugi, ya. Nah, ini laba bersih yang ada di laporan perubahan modal itu sumbernya dari laba bersih yang ada di laporan laba rugi, ya. Oke, bisa dipaham ya. Itu. Sehingga di sini ya ada modal per 31 Desembernya itu setelah kita jumlahkan dari penambahan modal, laba bersihnya dikurang dengan prive. Oke. Selanjutnya tadi itu hubungannya laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal. Bagaimana dengan laporan perubahan modal dengan neraca? Ya, jadi karena ini harus runut, harus berurutan. Setelah laporan laba rugi, baru laporan perubahan modal. Setelah itu baru kita bisa susun neraca. Kenapa? Karena modal yang ada di neraca itu bersumber dari laporan perubahan modal. Ya, harus kita tahu dulu modal akhirnya untuk kita masukkan di sini laporan. Di laporan neraca, nilai modal itu sumbernya dari laporan perubahan modal, ya. Oke. Sebelum kita berlatih soal-soal pilihan ganda, mungkin ada yang mau ditanyakan dari ketiga laporan keuangan ini. Ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, dan juga ada neraca. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau sharing, ada pendapat yang ternyata tidak sama dengan apa yang saya sampaikan. Silahkan raise hand atau mungkin mau dicatat di chat. Silahkan anak-anak cerdas semuanya, ya, tetap semangat. Oke, jadi kesimpulannya bahwa untuk ketika kita menyusun laporan keuangan itu harus dimulai dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, setelah itu baru bisa menyusun neraca.
ya. Jadi tidak bisa kita langsung tahu bagaimana posisi harta utang dan modalnya kalau di perubahan modal belum selesai kita kerjakan, belum selesai kita susun juga laporan laba ruginya. Oke, silahkan. Jika tidak ada, kita langsung ke soal pilihan ganda. Ya. Nah, soal yang pertama, ini untuk menghitung laba bersih. Ya, jadi di laporan, berdasarkan laporan laba rugi tadi, itu kita bisa buat rumusnya. Ya, bagaimana menghitung laba bersih. Ya, jadi kalau soalnya seperti ini bukan laba operasional yang diminta, itu bisa kita menggunakan bentuk single step, ya, bisa menggunakan bentuk single step. Ya, meskipun tidak harus kita buatkan dalam bentuk laporan seperti itu tadi, tetapi kita tinggal pilih-pilih pendapatannya berapa, bebannya berapa, ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau sharing jawabannya, mau menjelaskan dari mana didapat jawaban itu. Oke, baik. Kita lihat jawabannya. Oke. Benar ya? Nah, pendapatan jasanya 2.300.000. Nah, di situ ada pendapatan diterima di muka. Kenapa tidak masuk pendapatan diterima di muka? Karena pendapatan diterima di muka ini adalah utang, ya, bukan termasuk pendapatan. Jadi jumlah pendapatannya hanya 2.300.000. Kemudian bebannya, ada beban gaji, ada beban sewa, ada beban bunga, kemudian beban iklan. Nah, kenapa beban dibayar di muka tidak masuk? Karena beban dibayar di muka itu adalah aktiva, bukan termasuk beban. Ya, sehingga kita jumlahkan bebannya semuanya itu ada sebesar 485.000. Nah, setelah kita jumlahkan bebannya, dari pendapatan kita kurangkan dengan jumlah beban sehingga diperolehlah laba bersih 1.815.000. Ya, oke. Terima kasih dari Seman 11 Wajo, tetap semangat ya, ikuti sampai akhir. Oke. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua ini tentang neraca. Dari data neraca perusahaan salon cantik, ya, ada beberapa akun yang ditampilkan. Ada kasnya 15 juta, ada kendaraan 54 juta, utang gajinya 55 juta, kemudian modalnya 200 juta, piutang 24 juta, dan perlengkapan 12 juta. Untuk menyeimbangkan laporan posisi keuangan atau laporan neraca, maka diperlukan akun peralatan. Nah, berapa kira-kira peralatan yang dibutuhkan beserta akumulasinya supaya akunnya seimbang, ya, supaya laporannya seimbang. Silahkan yang mau menjawab, ya, mungkin ada dari sekolah lain. Oke, jadi di situ ada kasnya 15 juta, ada kendaraannya 54 juta, ada utang gajinya 55 juta, kemudian modalnya 200 juta, piutangnya 24 juta, perlengkapannya 12 juta. Nah, dari data itu supaya laporannya seimbang, kira-kira dibutuhkan peralatan berapa? Ya. Dengan di sini ada 5 pilihan. Apakah peralatannya 210 dengan akumulasi penyusutan 30, ataukah 180 peralatannya dengan akumulasi yang sama 30, ataukah peralatannya dibutuhkan 130, ataukah 120, atau mungkin 110. Ya, silahkan. Oke, kita lihat apakah betul jawabannya B. Oke, jadi yang ditunjuk oleh jari-jari di sana adalah betul jawabannya B. Nah, bagaimana kita dapat B? Untuk mendapatkan B 180, kita hitung dulu. Kita hitung
berapa sebenarnya aktivanya? Ya, yang di sini aktiva ada kas, kemudian ada kendaraan, kemudian ada piutang, ada perlengkapan. Ya, nah, ini kita totalkan, itu jumlahnya 105 juta. Ya, ternyata nilai aktiva 105 juta. Sementara nilai pasifanya atau utang dan modalnya, di sini utang gaji, ya, utang gaji ditambah dengan modal itu jumlahnya 255 juta. Sehingga kalau seperti ini datanya ini kan tidak seimbang ya. Tidak seimbang, sehingga harus kita seimbangkan. Nah, ini selisihnya 150 juta. Ya, ini selisihnya 150 juta. Jadi nilai aktiva yang nilai peralatannya nanti itu 150. Nah, kenapa jawabannya B? Padahal di sini 180. Iya, memang 180, tapi ada akumulasinya 30. Akumulasi itu mengurangi nilai aktiva. Jadi 180 kurang 30 itulah nilai peralatan, sehingga nanti ketika kita susun neracanya maka itu akan seimbang. Ya. Tuh, terima kasih yang sudah menjawab maupun yang belum sempat menjawab. Kita simak soal berikutnya. Soal yang ketiga, ini menghitung modal akhir. Di data perusahaan jasa selama 1 tahun periode, itu ada modal andi. Modal andi di awal periode 20 juta, kemudian pendapatan jasanya ada 9.500.000, beban operasionalnya ada 3.500.000, pengambilan pribadi 2 juta, dan yang ditanyakan berapakah modal di akhir periode. Ya, apakah modalnya itu ada 16 juta? Apakah 22 juta? Apakah 24 juta? Atau 26 juta? Atau mungkin 28 juta? Ya, silahkan jawabannya kita lihat dulu. Rumusnya untuk menentukan modal akhir itu adalah modal awal ditambah laba dikurang preferred. Tapi di sini tidak diketahui berapa labanya. Tapi bisa langsung kita hitung modal awal ditambah pendapatan dikurang beban operasional dikurang prefer. Jadi keempat-empatnya itu masuk perhitungan. Ya, dan jawabannya adalah C. Ya, jadi benar yang disampaikan tadi dari Seman 2 selayar, dan Bapak anak-anak cerdas yang ada di C tadi menjawabnya semua C. Oke. Itulah soal yang ketiga dan yang terakhir. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang laporan keuangan. Ya, tentang laporan keuangan. Nah, pesan yang terakhir, jangan buang waktu belajarmu, karena apa yang kamu pelajari akan berguna untuk masa depanmu. Anak-anak cerdas semuanya tetap semangat untuk belajar. Ya, karena masa depan kita itu dimulai dari apa yang kita lakukan hari ini. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, dan pastinya banyak kekurangan, mohon dimaafkan karena kekurangan itu datangnya dari saya. Sekian, dan tak lupa pula saya sampaikan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu guru pendamping yang telah mendampingi anak-anak cerdas semuanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.